Halo, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Valencia Oliveira de Carvalho dengan NIM 2301010205 dari kelas SI 801. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan presentasi untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Saya akan membahas etika dan kode etik teknologi informasi di Indonesia. Berdasarkan pada artikel ilmiah hasil penelitian Akbar Rizky Ramadan yang diterbitkan dalam jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi pada tahun 2021. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Saat ini, perkembangan teknologi informasi telah mengubah total cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Mulai dari pengiriman dokumen secara elektronik, komunikasi instan, hingga penyimpanan data berbasis awan. Namun, pertumbuhan yang sangat masif ini sayangnya berjalan secara luas dan seringkali tidak terkendali. Ada sebuah fakta menarik sekaligus memprihatinkan yang diangkat dalam literatur ini. Berdasarkan survei global yang dilakukan oleh Microsoft, pola perilaku netizen atau pengguna media sosial di Indonesia sempat dinilai cukup buruk dalam hal kesopanan digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingginya adopsi teknologi di masyarakat kita belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran moral yang matang. Oleh karena itu, batasan sikap dan penegakan etika siber menjadi hal yang sangat mendesak. Literatur ini menyoroti beberapa tantangan cyber terbesar yang sedang dihadapi di Indonesia. Masalah yang pertama adalah pembajakan perangkat lunak atau software piracy. Pembajakan ini masih sering dijumpai di lingkungan akademis. Ketika seorang siswa atau pengguna menyalin software secara ilegal tanpa memberikan ganti rugi, tindakan tersebut pada hakikatnya sama seperti mencuri dan berpotensi merusak nilai sosial masyarakat. Tantangan kedua adalah penyebaran hoax atau berita bohong, serta kejahatan siber lainnya seperti hacking, cracking, dan penipuan online. Hal-hal ini tidak hanya melanggar ranah pribadi seseorang, tetapi juga merusak integritas sistem dan menurunkan tingkat kepercayaan publik dalam komunikasi digital. Lalu bagaimana langkah Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini? Dari sistem hukum atau regulasi yang tertulis, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai dasar penegakan hukum. Namun, hukum saja tidak cukup. Kita harus melawan pelanggaran digital ini dengan etika yang dibangun. Dari sisi hukum formal atau regulasi tertulis, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang sudah kita bahas tadi sebagai dasar penegakan hukum. Lembaga negara seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terus mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat mandiri, kritis, dan mampu memproduksi konten yang baik. Mengingat pengawasan lembaga resmi keterbatasan, misalnya tidak bisa menjangkau penuh platform global seperti YouTube atau Netflix, maka kunci utama keterlibatan dunia maya sebenarnya kembali pada kesadaran disiplin pribadi masing-masing pengguna. Sebagai inti dari studi literatur ini, dirumuskan 10 kode etik yang wajib dipatuhi oleh kita semua sebagai pengguna maupun profesional teknologi informasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, prosedur resmi. Penggunaan peralatan teknis harus dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur resmi yang berlaku. Yang kedua, situs ilegal. Kedua ini, kita dilarang keras untuk mengunjungi situs-situs ilegal yang menyediakan konten melanggar hukum. Yang ketiga, privasi data. Kita wajib menghormati privasi dengan tidak mengungkapkan atau membocorkan informasi pribadi milik orang lain tanpa izin. Yang keempat, integritas informasi. Kita tidak boleh melakukan tindakan yang merusak, mengubah, atau mengganggu data dan informasi milik orang lain. Yang kelima, standar legalitas.
Kita harus selalu menggunakan alat pendukung, baik perangkat keras maupun lunak, yang memenuhi standar hukum dan memiliki lisensi resmi. Yang keenam, kepatuhan norma. Dengan tidak memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bertentangan dengan kelaziman adat maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, hormati hak cipta. Kita harus senantiasa menghargai hak kekayaan intelektual dengan tidak menjiplak, membajak, atau mengakui hak cipta orang lain sebagai milik pribadi. Yang kedelapan, atribusi referensi. Saat kita melakukan riset atau mencari referensi, selalulah mencantumkan sumber aslinya secara jujur demi menghindari plagiarisme. Yang kesembilan, sopan santun digital. Tetap mematuhi etika, kesopanan, dan etiket saat berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain di ruang digital. Yang terakhir, utamakan legalitas. Berkomitmen untuk selalu mengunjungi dan menggunakan situs web resmi, meskipun situs tersebut berbayar, sebagai bentuk apresiasi terhadap pembuatnya. Di sini saya akan membaca kutipan dari sumber referensi yang saya ambil, yaitu mengenai esensi penting etika digital. Etika adalah panduan moralitas yang mengendalikan perilaku individu di masyarakat, menentukan hal baik dan buruk dari pilihan, tindakan yang berdampak pada diri sendiri maupun publik. Baik, pada kesimpulan akhir, kemajuan teknologi informasi di Indonesia wajib diiringi edukasi etika yang agresif dan luas kepada masyarakat demi menekankan angka diskriminalitas cyber. Keberhasilan pada ekosistem digital yang sehat terwujud jika semua elemen berkolaborasi dengan baik untuk memperkuat literasi digital dan disiplin diri. Berikut adalah link sumber referensi yang saya ambil. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.